Undang-Undang Cipta Kerja dari aspek administrasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dilihat cukup banyak terkena dampaknya, sehingga mengalami beberapa perubahan. Perubahan terdapat pada perizinan, yang mana menjadi rejim perizinan berusaha untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha. Selain itu juga, terdapat beberapa penghapusan kewenangan pemerintah daerah, serta penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Beberapa undang-undang yang mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya ialah: pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pasal 10 dan 11 Undang-Undang 26 2007 terdapat kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah. Namun pada pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus jumlah kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam Undang-Undang 26 2007. Dengan dihapusnya jumlah kewenangan Pemda dalam mengatur tata ruang dinilai berbahaya dan dapat merusak lingkungan. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 27 2007 junto Undang-Undang 1 2014 terdapat ketentuan yaitu dalam melakukan pemanfaatan ruang, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin lokasi dan izin lokasi menjadi dasar izin pengolahan. Pada pasal 18 ayat 11 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan tersebut menjadi pemanfaatan ruang, perairan pesisir dilakukan sesuai rencana tata ruang dan rencana zonasi dan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 47 Undang-Undang Kelautan terdapat ketentuan yaitu dalam melakukan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki izin lokasi. Namun pada pasal 19 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal tersebut menjadi dalam melakukan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Keempat, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal 1 Undang-Undang Perikanan terkait surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan dihapus ketentuan tersebut dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang Perikanan, ketentuan terkait surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan diubah pada pasal 27 ayat 5, 6, dan 8 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang 32 2009 terkait izin lingkungan diubah ketentuannya pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi persetujuan lingkungan. Pada pasal 38 Undang-Undang 32 2009 terkait izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan PT UN. Ketentuan tersebut dihapus pada Undang-Undang Cipta Kerja, dan pasal 22 ayat 16 Undang-Undang Cipta Kerja persetujuan lingkungan disebut bukan sebagai keputusan tata usaha negara. Keenam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan, dalam kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan diperlukannya izin usaha perkebunan. Namun diubah ketentuannya pada pasal 29 ayat 12 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perizinan berusaha terkait perkebunan dari pemerintah pusat. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan. Pasal 26 Undang-Undang Kehutanan terkait ketentuan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung diubah pada pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dan pasal 28 Undang-Undang Kehutanan terkait ketentuan pemberian izin dalam pemanfaatan hutan produksi diubah pada pasal 36 ayat 6 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Ke-8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 6 Undang-Undang 28 2002 terkait peran Pemda dalam memberikan persetujuan perubahan fungsi bangunan gedung menjadi persetujuan dari pemerintah pusat. Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 8 Undang-Undang 28 2002 terkait peran pemerintah daerah dalam persyaratan administrasi bangunan gedung. Perubahan tersebut menjadikan peran Pemda tidak lebih sebagai tukang stempel pemerintah pusat. Terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 175 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 24 Undang-Undang 30 2014 terkait persyaratan diskresi dengan menghapus salah satu syarat penggunaan diskresi, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mencegah diskresi disalahgunakan. Dengan dihapus akan berdampak buruk pada iklim administrasi pemerintahan karena berpotensi untuk menyalahgunakan diskresi. Dan pasal 175 ayat 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 53 Undang-Undang 30 2014 tentang fiktif positif, di mana terkait ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa keputusan akan lahir dengan sendirinya jika pejabat tidak merespon dalam 5 hari. Ini lebih singkat dari sebelumnya 10 hari yang diatur dalam Undang-Undang 30 2014. Dari segi percepatan waktu memang terlihat baik, akan tetapi Undang-Undang Cipta Kerja justru menghilangkan peran PT UN untuk memberikan kekuatan hukum atas keputusan tersebut dan menyerahkan kepada pejabat pemerintah untuk mengeksekusinya sendiri. Artinya tidak akan mendapatkan kepastian hukum.